Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 17 ayat 1-2. Tertulis demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus di hadapan 3 muridnya merupakan suatu kejadian yang sangat mulia. Hal ini belum pernah disaksikan oleh mereka sebelumnya. Tuhan Yesus yang mengalami kenosis atau pengosongan diri, yaitu dari Allah menjadi manusia, sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 2, di sini menunjukkan akan keilahiannya. Di hadapan mata mereka, ia berubah rupa. Bayangkanlah saudara, ketika itu mereka mungkin sedang bercakap-cakap, tapi kemudian wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Mereka tidak dapat memandangnya secara langsung ketika wajahnya bersinar. Tangan mereka berusaha menangkal cahaya yang menyilaukan mata, dan mereka takjub dan heran memandang apa yang ada di depan mereka. Mereka tidak pernah melupakan apa yang terjadi pada hari itu. Yohanes menulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Petrus menulis dalam 2 Petrus 1 ayat 17-18, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan secara kebetulan bahwa Tuhan Yesus berubah rupa di hadapan mereka, tapi ini mempunyai suatu maksud secara pribadi bagi para murid dan bagi kita semua masing-masing, yaitu agar kita, pertama, mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Berbeda dengan Musa di Perjanjian Lama yang hanya sebentar saja memantulkan Shekinah atau kemuliaan Allah. Di sini Tuhan Yesus menyatakan Shekinah, kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan kemuliaan itu bukan sembarang kemuliaan, tapi kemuliaannya sebagai Allah. Yang kedua, saudara, agar kita percaya sungguh kepadanya. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya membutuhkan peneguhan agar lebih mengenal siapa dirinya. Dan itu sebabnya ia membiarkan kemuliaannya nampak dalam pandangan mata jasmani mereka. Inti dari hal ini adalah bahwa Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Yang ketiga, saudara, agar kita terus setia dalam menyembahnya. Salah satu maksud dari transfigurasi Kristus adalah untuk meneguhkan para murid dan juga kita semua yang percaya, agar tidak ragu dalam menyembahnya dengan segenap hati kita. Dia adalah Allah yang layak untuk disembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini lebih membuat kita
semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Yesus Kristus bukanlah hanya manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Firman Tuhan hari ini kembali berbicara dan meneguhkan kita, supaya kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus menjadi penguatan agar kita sungguh-sungguh beriman kepadanya tanpa keraguan dan kebimbangan. Dia adalah Allah yang mulia, yang agung dan layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kepada kami semua dan memberikan kami peneguhan untuk semakin setia, beriman, percaya kepadamu Tuhan. Peristiwa transfigurasi di atas gunung yang menyatakan kemuliaan-Mu di hadapan para murid mempunyai maksud bagi kami semua, untuk kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kami. Engkau mau agar kami percaya sungguh kepadamu dan setia dalam menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dari firman-Mu, peneguhan yang Tuhan kerjakan untuk kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau tidak membiarkan kami dalam keraguan, tapi Engkau menyatakan kemuliaan-Mu untuk meneguhkan iman kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah kuasa dan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib selalu menolong kami dalam segala tugas tanggung jawab kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, serta pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kami percaya tangan Tuhan akan selalu menolong kami, dan kemuliaan-Mu akan memancar dalam kehidupan kami, membawa kami terus dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.